Sebelah kanan umumnya baik, tapi ada wayang yang tidak baik. Oh begitu. Lah kok di posisi kanan? Nah, itulah manusia. Oh, Sebaik-baik manusia pasti ada sifat jahat. oh falsafahnya luas Ya. banget. Hai, jumpa lagi Hamke Mami. Hai Opa Oni, jumpa lagi Hamke Mami. Jawa Tengah merupakan provinsi yang kaya akan warisan budaya dan membentuk masyarakatnya berbudi pekerti luhur. Pendidikan karakter ditanamkan harus sejak dini karena bisa menjadi masyarakat beretika baik dan berkarakter mulia. Kita sebagai generasi penerus sudah seharusnya menjaga budaya lokal, menjaga dan melestarikan supaya tidak tergerus oleh arus budaya asing. Pendidikan seni bukan hanya wayang, tetapi permainan tradisional juga termasuk pendidikan seni. Sekarang Opa Oni, Mami sudah ada di Universitas Indraprasta PGRI. Mami mau ketemu siapa? Ikutin terus yuk keseruan Mami. Kasih. Opa Oni sudah bersama Mami Profesor Dr. Sumaryoto. Beliau adalah Rektor Universitas Indraprasta PGRI. Sugeng siang, Prof. Sugeng siang, wilujeng siang. Oh, wilujeng siang. Gini, Prof. Mami mau tanya-tanya mengenai tentang budaya lokal, khususnya budaya Jawa Tengah nih, Prof. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga eksistensi budaya di era milenial ini, Prof? Baik, memang di satu sisi budaya itu adalah warisan nenek moyang kita yang adiluhung, dan itu tentunya sangat kental ya dengan nilai-nilai luhur ya di dalam budaya kita. Namun di lain pihak, era milenial ini kan era serba instan, serba cepat, serba padat, serba intensif, dan seterusnya. Nah, ini yang memang menjadi suatu problem tersendiri atau masalah tersendiri bagaimana kita melestarikan budaya. Oleh karena itu harus hati-hati, karena apa? Kita juga harus memilah dan memilih mana yang masih relevan, mana yang kurang relevan. Nah, tapi tidak mengurangi arti yang utuh. Ini sesuatu yang memang agak sulit, Bu. Kita ambil contoh misalnya kalau budaya seni, ada seni wayang kulit, ada seni ketoprak, ada seni wayang orang dan sebagainya. Kalau mengikuti alur yang konvensional, alur yang asli seperti dulu, itu serba pelan, kemudian panjang. Nah, sementara sekarang tidak. Ini, Bu, yang jadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu, kalau kita ingin melestarikan budaya yang adiluhung ini dalam era milenial, memang harus melalui bahkan suatu riset atau kajian ya, sehingga kita tidak salah, kita tidak meninggalkan aspek-aspek yang mendasar, yang prinsip, tapi juga tetap berrelevan dengan situasi sekarang. Oh gitu. Itu yang perlu. Baik, gini Prof, tadi udah panjang lebar mengenai itu. Nah, kalau masyarakat Jawa sendiri kan ini mayoritas beragama Islam nih, Prof. Iya. Ya, terus sampai sekarang mereka belum meninggalkan tradisi budaya, Prof. Seperti misalnya contohnya dia mengadakan ritual gitu ya. Terus terhadap nenek moyang dan dewa-dewi gitu. Nah, pertanyaannya untuk para Opa Oni di rumah, Prof. Bagaimana hubungan agama dan budaya ditinjau dari era modernisasi ini, Prof? Begini, maka agama Islam masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini harus ditelah secara cermat. Baik. Karena
masuk ke Pulau Jawa khususnya itu kan masyarakatnya sudah beragama, ya, terutama beragama Hindu, Buddha, animisme, ya. Nah ini yang para juru dakwah ataupun yang menyiarkan agama ini harus hati-hati, Bu. Oh, baik. Nah maka dari itu kita mengenal namanya Wali Songo, Wali Sembilan ini. Inilah tokoh-tokoh ulama yang betul-betul sangat berjasa dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya. Nah waktu itu kan masih ada kerajaan Majapahit yang memang beragama Hindu. Nah, kemudian juga masyarakat lain yang punya kepercayaan animisme. Nah ini sesuatu yang tidak mudah. Maka dari itu khususnya Sunan Kalijogo itu, ya, wali yang memang paling muda itu menggunakan wayang sebagai media dakwah. Oh, gitu. Nah, wayang dikemas demikian rupa, lebih religius, lebih Islami, walaupun itu aslinya dari Hindu, tapi Sunan Kalijogo itu memang cerdas. Bagaimana wayang ini dikemas tidak keluar dari pakemnya, tapi bisa diterima. Nah, dan orang-orang Hindu yang sebelumnya itu beragama Hindu itu bisa pelan-pelan bisa menerima, ya, Islam itu sebagai agama yang baru. Nah, melalui media wayang. Nah, makanya tokoh wayang ini tokoh yang memang Hindu, tapi oleh Sunan Kalijogo banyak yang dimodifikasi menjadi tokoh-tokoh yang Islami. Oh begitu. Nah, itu. Baik. Nah, kemudian pergelarannya juga diadakan secara secara visual, ya, secara visual, dan di situ dipentaskan yang menarik, yang bagi orang Hindu itu menarik. Nah, lama-kelamaan dengan sajian wayang ini ada sela-sela yang dijadikan suatu momen bagaimana memasukkan ajaran Islam. Oh begitu, baik. Sehingga lama-kelamaan Islam itu bisa diterima, bisa tersebar di Pulau Jawa, ya seperti sekarang ini. Namun yang tadi Ibu sebut bahwa masih ada budaya ataupun kepercayaan lain, nah itu sesuatu yang wajar. Oh baik. Karena tidak serta-merta mereka juga meninggalkan semua kebiasaannya, semua adatnya masuk Islam. Baik. Nah, sementara Islam adalah dari tanah suci, dari Arab. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang memerlukan waktu. Baik. Nah, gitu. Kalau toh sekarang masih ada juga, yaitu sisa-sisa yang belum sempat tergantikan dengan ajaran Islam yang murni, yang berasal dari tanah suci. Baik, menarik nih Prof pembicaraan mengenai Sunan Kalijogo, Prof. Nah, Mami jadi inget nih Prof mengenai falsafah kehidupan dari Sunan Kalijogo, yaitu dasa pitutur, termasuk urip itu urup, gitu. Terus bahasa Jawanya lagi saya lupa, Prof. Mami nyontek ya sebentar ya, Prof. Memahayu hayuning bawana ambrasto dung hangkara. Nah, itu relevansinya, Prof. Apakah di era modern sekarang falsafah itu masih berlaku enggak, Prof? Sangat relevan. Menghayu-hayuning bawana itu artinya bagaimana memelihara alam ini, menjaga kelanggengan alam ini, ya. Kemudian dengan cara memberantas angkara murka. Bagian intinya itu. Jadi kita sebetulnya agama itu kan tujuannya untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dengan memberantas angkara murkaan. Itu intinya begitu. Masih sangat relevan, dan itu sampai hari kiamat ya harus begitu. Gitu. Dengan kondisi sekarang nih, Prof. Dengan kondisi sekarang yang kelihatannya carut marut dengan mau kita lihat kemarin ada yang bom itu gitu. Apalagi itu. Ya. Nah, itu tentunya harus kita kembalikan kepada bagaimana masing-masing ini melaksanakan ajaran agama dengan benar. Baik. Dengan agama apapun pasti anti kekerasan, anti yang namanya terorisme. Itu tidak ada agama yang menerima terorisme. Nah, itu berarti apapun agama teroris ini adalah orangnya itu belum sepenuhnya menjalankan ajaran agama. Kalau ajaran agama dilaksanakan, nah, insya Allah
Amin. Tidak ada terorisme. Nggak ada perpecahan juga Tidak, ya, karena Prof, ya? tadi Sunan Joko sudah bilang, Mahayu hayung bangun menjaga bagaimana alam ini sejahtera, damai, dengan memberantas angkara murka. Teroris adalah angkara murka. Oh iya. Gitu. Semakin menarik ya Prof pembicaraan mengenai wayang, agama dan budaya ya kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang ya Prof ya. Baik Prof. Nah sekarang gini Prof, Mami pengen tahu nih, kan wayang kulit ini kan berasal dari Indonesia ya Prof. Dia adalah kebudayaan masa lampau yang sampai sekarang orang masih kenal dengan wayang itu. Kemudian di PBB juga sudah dicanangkan bahwa itu adalah karya agung gitu kan. Heritage, Iya Pak. Iya heritage. Nah itu gimana korelasinya tentang wayang itu sendiri, asal usulnya? Karena Mami bingung nih, ada yang bilang bayang-bayang, ada yang bilang bahwa dia datangnya sebelum Hindu gitu. Nah itu, terus kemudian dikaitkan dengan Indraprastha nih Prof. Ini kan Mami sekarang ada di Universitas Indraprastha PGRI. Nah Indraprastha itu sendiri gimana Prof sejarahnya di dalam dunia perwayangan gitu loh Prof? Oh, wah ini panjang sekali. Ya. Ini banyak nih. Begini Bu, kita bicara wayang ya. Iya siap. Maka memang betul wayang itu dari Jawa ya. Dulu ada namanya wayang Purwo. Purwa itu wiwitan. Oh permanen. Ada wayang kerucil, ada wayang wayang kulit, kemudian wayang apalagi itu banyak tuh ya. Iya. Wayang gedok dan sebagainya. Nah, sementara kalau cerita yang digunakan dalam seni wayang kulit ini sekarang adalah Mahabharata dan Ramayana. Itu asli dari India. Oh gitu, baik. Nah, tapi waktu itu ada pujangga waktu zaman Kediri itu ada Empu Sedah dan Empu Panulu. Iya. Itu mulai menerjemahkan Mahabharata ini ke dalam bahasa Jawa kuno. Nah, terakhir yang namanya Ronggo Warsito itu. Iya. Nah, sehingga wayang itu lebih ceritanya tuh lebih ke bahasa Jawa dan seterusnya. Itu dari segi kitabnya ya. Nah, sekarang dari sisi visualisasinya. Ya. Kita bilang ada wayang kerucil, wayang gedok, wayang jejer dan sebagainya. Nah, terakhir dimodifikasi oleh Sunan Kalijogo dan bersama dengan waktu itu sudah Sunan Giri. Maka yang mengatakan Ringgit Purwo. Nah, artinya? Ringgit itu berasal dari kata Sunan Giri ingkang nganggit. Nah, Indonesianya Indonesianya. Iya, Ringgit Purwo, wayang Purwo sama sebetulnya. Sama. Artinya sama ya. Iya, wayang Purwo, Ringgit Purwo itu karena ada unsur Sunan Giri ingkang nganggit. Nah, kemudian waktu zamannya ini Sultan Agung itu kan dikembangkan lagi wayang, ada cakil dan sebagainya. Nah itu. Tapi pentas pertama wayang itu adalah oleh Sunan Kalijogo. Yang perkeliran seperti sekarang. Baik. Makanya dalang pertama juga Sunan Kalijogo. Jadi sebetulnya dalang wayang kulit itu adalah orang yang pandai, orang yang bisa mengajar. Dalang itu kalau dipanjangkan mudal piwulang. Mudal itu artinya beber. Beber. Memberikan. Piwulang itu ajaran. Memberikan jadi ajaran. sama seperti guru. Baik. Makanya Sunan Kalijogo sebagai dalang juga sebagai dai. Karena berdakwah dengan media wayang. Nah itu memang luar biasa. Nah itulah cikal bakal pergelaran wayang kulit ya dari Sunan Kalijogo itu. Sebelumnya tidak seperti itu. Waktu wayang beber itu hanya dibeber saja gitu ya. Tapi begitu Sunan Kalijogo gelar dengan kelir dan itu banyak mengandung falsafah dan itu sangat Islami. Contoh. Kalau wayang yang dijejer sebelah kanan, itu adalah wayang yang baik. Wayang baik. Yang sebelah kiri yang jahat. Kiwo tangan. Islam kan aja, langkah kanan langkah yang baik. Nah, langkah kiri langkah yang tidak baik. Baik. Nah gitu. Kemudian juga sebelah kanan umumnya baik, tapi ada wayang yang tidak baik. Begitu. Lah kok di posisi kanan? Nah itulah manusia. Sebaik-baik manusia pasti ada sifat jahat. Falsafahnya luas banget. Nah sebelah kiri juga gitu, ada wayang yang baik. Karena sejahat-jahat orang ada sifat baiknya ada. Jangan lupa itu. Iya, baik. Jadi tidak ada yang jahat 100% dan yang baik 100% tidak ada.
Oh baik. Yang jahat 100% adalah setan. Iya Pak. Yang baik 100% adalah malaikat. Dan manusia bukan malaikat dan bukan setan. Baik, makanya ada di antara kanan dan kiri. Betul, udah sampai di situ. Nah, itu pemikiran zaman dulu dan sekarang bisa dielaborasi itu ya Pak? ajaran Sunan Kalijogo karena dia kan wali. Oh. Jadi Islam dimasukkan dalam wayang. Oh begitu. Gitu. Dalam Hindu tidak ada. Wayang kulit di India tidak ada. Dia ada adopsi dari Jawa. Jawa. Oh. Ya dari zaman Posedah segala macam itu. Oh baiklah. Kalau Indra Prasta, Prof. Nah begini. Sebetulnya Indra Prasta itu kan nama kerajaan di dalam kitab Mahabharata, yaitu kerajaan Indraprastha, Amarta, sama itu Indraprastha. Dan di situ ada Pandawa. Oh, Pandawa 5 itu ya, Bro? Ya, Yudhistira adalah yang apa tuh sulung. Ya. Nah, kemudian Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Ya, itu ada di kisah Mahabharata. Nah, Yudhistira sebagai raja. Nah, Bima dan sebagainya sebagai apa ya, yang backup ya kerajaan Indraprastha. Oh begitu. Nah, ya, tapi kalau bicara Indraprastha di sini, ya. Nah sebetulnya begini Bu, ini sejarahnya ya. Ya. Waktu tahun 2003 itu kan masih STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, PGRI Jakarta. Nah, pada saat itu saya dengan teman-teman sedang merencanakan bagaimana sekolah tinggi itu berubah menjadi universitas. Oh baik. Nah sehingga cari nama apa universitas yang akan kita bentuk itu, yang kita dirikan. Ya baik. Nah saat itu saya dengan istri saya ngobrol istri saya, Bu gimana ya kita cari nama yang kira-kira cocok ya. Yang nama yang sifatnya seperti Brawijaya, Pajajaran itu, ya kan perguruan tinggi yang cukup terkenal gitu, ya, Gajah Mada gitu ya. Nah istri saya yang notabene adalah asli Jakarta, ya. yang tidak tahu sama sekali tentang wayang, menyebut bagaimana Indraprastha. Nah kebetulan Indraprastha itu adalah klaster. Saya punya rumah di Kahuripan, di Parung. Itu ada klaster Indraprastha. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Nah istri saya mengambil dari situ saja. Sudah Pak, pakai nama Indraprastha. Itu kan bagus. Ya, saya pikir boleh juga gitu ya. Saya tidak teringat dengan masalah wayang, tidak. Karena klaster di rumah yang saya beli tahun 94. Ya. Nah akhirnya saya bawa ke rapat dengan teman-teman, gimana nama perguruan tinggi kita nanti Indraprastha. Semua menyambut baik. Alhamdulillah ya. Itu jadi unik. Yang usul justru tidak tahu wayang, tidak tahu Indraprastha itu apanya, secara spontan logikanya itu ada nama Indraprastha. Kenapa tidak kita pakai? Karena syaratnya juga belum ada yang pakai Bu. Oh begitu. Kalau sudah ada pakai tidak boleh. Tidak boleh ya. Kebetulan dicek di paten juga belum ada nama Indraprastha. Baik. Universitas. Yang ada Akademi Indraprastha di Semarang. Oh, tapi itu tidak ini ya, tidak ada hubungan dengan Penindra, tidak ada hubungannya. Nah itu Bu. Nah saya sadar setelah berdiri, oh iya ya, Indraprastha kan nama kerajaan di dunia wayang Mahabharata. Malah jadi perguruan tinggi yang besar ya Indraprastha, mengikuti namanya istana di India ada, Indraprastha juga ada. Universitas Indraprastha ada di India. Indraprastha University di India ada. Itu negeri kalau di sana. Nah di sini swasta gitu kan. Dan saya udah pernah ke sana. Nah terus karena teringat itu mulailah menyelenggarakan pergelaran wayang itu mulai tahun 2004. Oh baik. Ya di Taman Mini. Nah rutin jadinya setiap habis wisuda wayang dan seterusnya sampai sebelum COVID. Nah setelah COVID kan belum ada. Belum ada ya. Iya. Tapi nanti tradisi itu bakal terus ya berlanjut ya, Insya Allah ya. Bukan hanya menyelenggarakan wayang, tapi kebetulan tahun 2010 ada yang nawari gamelan. Nah, dan gamelan itu murah waktu itu, relatif murah. Ada yang dibeli.
Nah, sehingga Unindra selain menyelenggarakan wayang juga punya gamelan. Jadi komplit ya, Prof. Iya, Semuanya ada. satu persatu gitu ya sampai Iya. sekarang. Nanti Mami dan tim diundang ya, Prof, untuk meliput itu wayangnya ya, Prof. Ya, insya Allah nanti. Kalau pas selesai pandemi ya. Ya Jadi mudah-mudahan. begitu Bu. Jadi nama Indra Prastha tidak sengaja mengambil dari nama yang ada di Mahabharata. Tidak. Justru ada di klaster perumahan. Jadi yang dari tidak kesengajaan itu malah justru mendapatkan berkah ya, karena ada terus blessing. iya, dan ternyata dia adalah istana besar pada zaman Mahabharata dan ada isinya Pandawa yang terkenal banget ya, Prof, di dalam dunia perwayangan. Alhamdulillah Pandawa itu adalah tokoh yang baik. Baik ya, Bang. Jadi beda auranya dengan Kurawa. Gitu, ya. Jadi auranya baik ya, Prof, semuanya ya, Prof. Amin. Mudah-mudahan Sivitas Akademinya juga menjadi seorang yang baik keluarannya dan pengajar-pengajarnya juga seorang yang punya kredibilitas baik. Nah, ini yang dilaksanakan oleh Unindra adalah kebiasaan Pandawa, adalah kebiasaannya orangnya sederhana, baik, tapi suka menolong. Oh. Nah, itulah diterapkan di Unindra. Itu peduli, kreatif, mandiri. Nah, peduli dalam arti kata kita peduli pada orang susah. Baik, Prof. Supaya bisa kuliah, ya SPP-nya jadi murah. Aduh, seneng banget. Ya, jadi murah, tapi nggak murahan dong ya, Prof ya. Pokoknya tetap kualitas pendidikannya tetap buktinya nomor DKV kan akreditasinya A ya. Iya, Prof. Nah, A itu artinya apa? Pengakuan dari pemerintah, dari BAN-PT. A artinya murah tapi dapat A loh, itu kan. Setuju banget, Prof. Mami. Jadi pokoknya intinya Indra Prastha ingin mengedepankan pendidikan yang berkualitas dan punya terjangkau. Baik, Prof. Aduh, senang banget nih, Prof, ingin mengupas tuntas habis tentang budaya Jawa Tengah. Tetapi karena mungkin tadi Prof bilang ada kesibukan, mungkin bisa disambung lain kali ya, Prof. Kita Insya Allah nanti dengan tema yang berbeda walaupun dari esensi yang sama ya. Baik, Prof, kalau begitu. Terima kasih. Kalau dalam bahasa Jawa pamitan itu apa ya, Prof? Ya, pamit. Pamit gitu aja ya. Kalau tadi kan diri atau pamit ya. Kalau tadi kan wilujeng apa? Wilujeng siang apa ya? Wilujeng siang. Ya kalau, sama ya wilujeng siang. Gitu, baik. Oh ya, Prof, maaf Mami sebelum lupa. Boleh dong pesan sedikit, nanti barangkali ada ini kan nanti ditonton juga oleh mahasiswa dan dosen Unindra. Mau pesan apa? Pesan kesehatan yang prokesnya atau apa, Prof? Dalam era pandemi ini? Ya begini, ini kita memang sampai detik ini belum mengadakan kuliah secara luring atau offline atau visual ya. Karena memang protokolnya belum memungkinkan. Tapi memang ada SK bersama 4 menteri yang rencananya Juli itu nanti akan diadakan mulai tatap muka yang sangat terbatas tetap dengan prokes. Nah, untuk kuliah ini juga namanya hybrid learning, yaitu hybrid learning itu adalah perpaduan antara luring dengan daring. Jadi nanti mata kuliah itu ada luringnya tapi ada daringnya. Tapi lebih banyak daring. Baik. Ini sekarang sedang diprogram oleh Unindra, digodok, dibuat pedoman ataupun bagaimana nanti yang insya Allah di semester gasal. Itu pun sangat tentatif, artinya kalau nanti keadaannya belum mendukung ya tetap daring. Baik, Prof. Baik. Karena kita lebih mengutamakan keselamatan kita, kesehatan kita. Toh kuliah itu bisa dengan cara apa saja. Yang penting itu. Nomor satu kesehatan dulu. Baik, Prof. Alhamdulillah. Semoga Unindra kedepannya semakin jaya dan semakin mengeluarkan bibit-bibit unggul yang nantinya ke depan jadi punya potensi yang baik ya, Prof. Amin. Mami ucapkan terima kasih, Prof, atas bincang-bincang hari ini. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, Prof, ya, dengan waktu dan kesempatan yang Mami hubungi lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak. Wilujeng siang, Prof. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.